Woi, subscribe. Mbak, aku titip Naura ya. Tolong jaga dia baik-baik. Ratna, ini maksudnya apa? Kamu mau kemana? Aku nggak sanggup, Mbak. Tolong jaga Naura ya, Mbak. Aku mohon. Tapi Ratna, jangan pergi Ratna. Ratna, Ratna. Maaf ya Mbok, saya jadi ganggu kerjaan Mbok. Nggak apa-apa kok, Bu. Ibu sendirian aja. Iya Mbok, kebetulan nanti saya ada urusan ke Maja, jadi sekalian saya mampir ke sini. Oh, gitu. Kondisi Ratna gimana sekarang Mbok? Ya, masih sama, Bu. Kadang dipanggil juga nggak nyaut. Masih belum berubah ya Mbok? Iya, Bu. Maaf ya Mbok, saya ngerepotin Mbok terus. Nggak apa-apa kok, Bu. Oh iya, ngomong-ngomong Neng Mai kapan pulang, Bu? Belum tahu juga Mbok, sekarang dia masih di Singapura sama Raka anak saya. Oh, gitu. Ya udah, Bu. Saya ke belakang dulu ya. Iya Mbok. Ratna, Aja. Ayu salah, Nek. Ayu yang salah. Maafin Ayu, Nek. percuma kamu minta maaf, gak ada gunanya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu kan yang ngajak mereka main ke sungai. Ini akibatnya. Ajeng meninggal dan Raka hilang ingatan. Apa? Dia sadar dan gak ingat apa-apa. Bahkan ibu kandungnya sendiri aja dia gak ingat. Raka. Mulai sekarang, kamu jangan dekat-dekat Raka lagi. Ngerti? Bude, ayo berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sing hati-hati nduk. Nggih, Bude. Preti Ayu Cantika. Ya, ketemu lagi sama gua. Gua bukan MC, tapi cerita gue sampai season 3 dong. Sombong dikit nggak sih? Hehe. Biasanya kan yang begini tuh jatahnya MC. Lah, ini gua figuran rasa premium. Apa gua lebih menarik dari MC? Ya jelas lah. Pasti susah move on dari yang cantik, baik dan banyak halu kayak gua. Hehe. Oh iya, sekarang gue udah jadi anak kelas 12 guys. Katanya sih kelas 12 itu serem, soalnya masa depan udah mulai nyolek-nyolek. Tapi ya, namanya juga hidup, gak ada tombol skip. Ya udah jalanin aja. Kalau capek, berarti lagi berusaha. Kalau takut, berarti lagi berkembang. Dan kalau jatuh, ya bangkit lah. Masa mau rebahan mulu? Hidup gue mungkin gak sempurna, tapi gue selalu punya pilihan buat tetap jalan. Dan satu hal yang pasti, Preti Ayu Cantika gak akan redup. Dia bakal terus bersinar dengan caranya sendiri. Bang. Iya Neng. Ye, gimana sih bang? Malah tidur. Masa mau niruin para pecut? Op. Maaf Neng, soalnya musiknya enak banget. Jadi ke bawah suasana. Ngomong-ngomong, tumben semangat banget Neng. Biasanya cuma bengang-bengong kayak patung pancoran. He, ini udah season 3 bang. Masa bengong mulu? Hidup tuh jalan terus, bukan nunggu. Move on lah. Yang kemarin biar jadi pelajaran, yang sekarang jadi langkah, yang di depan jadikan tujuan. Anjay, kelas. Emang terbaik Neng satu ini. Ayo buruan naik Neng, nanti telat. Terus nyalahin takdir lagi. Hehe, iya bang.
pagi Ayu. Hola. Gimana, kalian udah siap belum lihat kelas kita yang baru? Gua sih deg-degan, Win. Iya sama, semoga kita masih satu kelas ya. Amin. Ya udah, ayo kita cek di papan pengumuman. Ayo deh. Apa? Ini serius? Masa kita beda kelas sih? Gimana dong ini? Iya, Ja. Roy, kita beda kelas. Ya mau gimana lagi? Emang udah diatur kayak gini kali. Terus gimana gua mau ngasih contekan ke kalian ini kalau kita beda kelas? Hah? Apa? Lu bilang apa? Salah. Gue selepet tuh mulut. Bego emang. Wah, ternyata kita satu kelas ya, Yuk. Gua boleh duduk bareng elu nggak? Boleh Ren. Gua mah welcome, siapa aja boleh. Makasih ya, Yuk. Wah, ternyata kita satu kelas, Pip. Lu Pin. Hah? Apa? Satu kelas? Ih, kok bisa sih dia sekelas bareng sama gua sama David? Waduh, gue nggak ikut-ikutan deh ya. Waduh. Mampus lu Pin. Nggak nyangka ya, Yuk. Kita bisa sekelas bareng, Yuk. Hehehe, iya nih Ren. Hai Lauren. Ketemu lagi sama Asuja. Makin cantik aja lu. Hish, mulai deh. Baru kemarin lu dibikin nangis sama animator. Sekarang udah gatel lagi aja. Mau lu dinangisin lagi, hah? PA, nggak sadar diri. Ih, baru juga ketemu, udah bikin kesel aja lu. Iya maaf, buset dah. Hah, kenapa sih lu harus sekelas sama gua? Nggak ada yang lebih ganteng dikit apa? Gua. Hih, apalagi elu. Sadar diri dong. PA, nggak sadar diri. Sialan lu. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ternyata masih banyak wajah-wajah lama di sini. Dulu kita sempat ketemu waktu kalian kelas 10 dan sekarang Ibu dipertemukan lagi sama kalian. Mulai hari ini, Ibu akan jadi wali kelas kalian ya. Ibu harap kelas 12 ini kalian bisa lebih serius, lebih rajin, tentunya lebih dewasa ya. Baik, Bu. Saatnya istirahat. Kenapa sih lu sekelas bareng gua? Muak tau nggak? Nggak ada stok lain apa? Hello, emang gua nggak muak lihat muka lu? Gua gampar lu Roy. Bercanda buset, sensi amat. Kalian gimana guys? Kalian pasti kesepian banget ya, nggak ada gua. Bingung gua mau jelasinnya aja. Iya, gue juga bingung mau ngomong apa aja. Nggak ada kata-kata yang bisa gue omongin. Gua bilang juga apa? Kangen kan lu sama gua? Tapi Ja, sejujurnya kita bahagia banget nggak ada lu Ja. Bu Abi semua, awas aja lu ya. Kalau minta gua balik ke kelas kalian, ogah gua. Dih, siapa juga yang mau? Kabar lu badai. Lu sendiri gimana yuk? Gimana apanya? Ih, masa kita harus pisah sama Besti sih? Hilih, gak usah lebay deh lu Mal. Orang kita cuma beda kelas doang. Giliran nongkrong mah tetep aja bareng kan. Iya sih. Tapi seenggaknya di kelas gue gak denger lagi nyanyian Lisa Blackpink keselak trompet. Apa? Lu nyindir gua yuk. Awas lu ya Ayu. Hehehe, peace Ja, peace. Ingat ya, saya belum bisa maafin kamu. Bagaimanapun, kamu yang bikin Raka kehilangan ingatannya. Kamu lihat sendiri kan, sampai sekarang Raka belum sembuh. Iya tante, saya paham. Saya juga nggak pernah ngasih tahu ke Raka soal kejadian yang dulu. Saya cuma sebatas teman sekolah. Saya nggak mau deket sama Raka. Bagus, itu yang terbaik buat Raka. Halo, Mah. Ada apa, Mah? Mah?
Iya, nggak apa-apa kok. Mama cuma kangen aja sama kamu. Raka juga kangen sama mama. Kamu sehat kan di sana? Sehat, Mah. Tenang aja. Mai, di situ juga baik-baik aja. Iya, Mah. Dia baik-baik aja. Ya udah, Mama cuma pengen tahu kabar kalian. Kalian jaga diri baik-baik ya, Raka. Iya, Mah. Mama juga ya. Ada apa, Raka? Nggak ada apa-apa. Mama cuma nelpon nanyain kabar. Oh, gitu. Raka, ngomong-ngomong, lu belum jujur ke tante kalau selama ini lu cuma pura-pura hilang ingatan. Belum, Mai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Wah, kelihatannya pada semangat ya hari ini. Semangat tidur sih, Bu. Kurang asupan MBG, Bu. Bener-bener yuk. Suja, masih pagi kok udah lemes. Suja lagi patah hati, Bu. Ya, awas lu, Roy. Malah diungkit-ungkit lagi. Belum ngerasain aja lu. Ini ngapain lu ngajak-ngajak gua? Takdir itu. Sialan lu. Ada-ada aja kalian. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang mau ibu kasih tahu ke kalian? Wah, apa tuh, Bu? Pasti MBG ya, Bu? MBG mulu, Roy. Ya siapa tahu, gue pengen dapat susu. Dari lahir gue belum pernah minum susu. Lah, lu dari kecil minumnya apa, Roy? Air galon isi ulang. Pantes otaknya ganti mulu tiap minggu. Ya, sialan lu. Ibu cuma mau ngasih tahu, hari ini kita kedatangan murid baru. Hah? Serius, Bu? Cowok apa cewek, Bu? Please ganteng, Iya bener, minimal speknya kayak gue lah. Idih, pede banget loh. Lah emang gue ganteng, buktinya banyak yang deketin gue. Iya, banyak yang deket, tapi gagal mulu, cuak. Tertampar fakta. Tapi kok jadi dejapu kayak pas kelas 10 ya? Ada murid pindahan. Jangan-jangan Silahkan masuk. Pagi, Bu Bunga. Buset, ini murid barunya. Kok tua banget dah? Kamu ngomong apa, Suja? Maksudnya tumben Pak Aep wangi banget. Sampai kecium kesini wanginya. Ganteng lagi. Bisa aja kamu ah. Ada apa ya, Pak? Iya ini, Bu. Ini saya nganter murid baru ke sini dan sekalian keliling aja sambil lihat kelas masing-masing. Oh, gitu ya, Pak. Iya, Bu. Ya udah, silahkan masuk. Assalamualaikum. Ya, kok malah si David sih? Lah, kok kamu yang nongol sih, Pit? Maaf Pak, tadi saya suruh nyariin Bapak sama Bu Siti. Katanya Bu Siti ada perlu sama Bapak. Oh, iya. Nanti saya ke sana. Ya udah, permisi dulu ya, Bu. Iya, Pak Aep. Ih, mana sih ini murid barunya? Kok kagak nongol-nongol? Tahu, lama banget sih. Assalamualaikum. Dia kan. Ayo masuk, kamu perkenalan dulu ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Mailani. Saya biasa dipanggil Amel. Salam kenal ya, teman-teman. Hai Amel. Salam kenal. Amel, kok bisa? Nangka nggak lu pada? Yah, cewek kirain cogan. Jadi kangen sama Raka. Enggak yuk. Gue enggak bermaksud. Tenang aja, Ren. Gue juga ngiranya tadi jogan sih. Heh? Canda. Baik anak-anak, Ibu harap kalian bisa berteman baik dan belajar bareng sama Amel ya. Baik ya, Bu. Yo, WhatsApp.
Ayo, nggak nyangka akhirnya kita bisa ketemu lagi yuk. Kok lu bisa pindah ke sini sih, Mel? Nanti gue ceritain deh. Oke deh, gua tunggu ya. Iya. Oh iya, gue boleh duduk di belakang elu nggak? Ya boleh dong. Sekarang kan ini udah jadi kelas elu. Asal kalau pulang sekolah mejanya jangan bawa pulang. Takut diselepet sama Bu Bunga. Oke deh. Lu kenal sama Amel yuk? Kok bisa sih? Iya Ren, panjang kalau diceritain. Lu lihat aja episode kemarin, full movie-nya sampai 2 jam. Oh iya, nama lu Amel ya? Kenalin, nama gue nggak mau tahu. Ih, songong juga lu ya. Hei, menarik. Biasa aja dong ngeliatinnya. Ntar mata lu copot lagi. Sialan lu. Kok bisa sih dia pindah ke sini? Mana sekelas lagi? Padahal gue berharap nggak lihat dia lagi. Justru itu, karena lu berharap nggak ketemu, dia jadi gentayangan. Alah, emang setan apa pakai gentayangan segala? Udah, mending nanti istirahat lu temuin dia. Ya lu jelasin aja semuanya biar lu tenang juga. Iya deh. Saatnya istirahat. Bisa ganti nggak musiknya? Bentar, Jak. Malah jadi horor. Sorry, Jak. Setelah gua pikir-pikir kayaknya nggak perlu pakai musik deh. Ya emang nggak perlu. Ya udah, lanjut. Jadi gimana? Kok lu bisa pindah ke sini sih, Mel? Aduh, gimana ya jelasinnya? Jadi, seminggu yang lalu setelah gue pulang ke Tasik, gue kepikiran terus sama Abah. Gue gak tega ninggalin Abah sendirian, makanya gue mutusin buat pindah ke sini. Tapi bukan cuma itu aja, gue juga masih penasaran sama kisah elu. Lu pernah cerita kalau lu mengalami kejadian yang sama banget kayak gue. Jujur, gue belum bisa nerima, makanya gue pengen belajar sama lu, supaya pelan-pelan gue bisa ngelewatin semua ini. Walah, punya murid dadakan lagi aja dong gua. Serius yuk. Oh iya, Ja. Kok lu gak ada sih pas gue pulang? Lu marah ya sama gue, Ja? Enggak kok. Ya gimana ya? Gua nggak tahu lo sedekat apa ketika gua jadi Kak Anis, Ja. Tapi Udahlah, soal itu nggak usah dibahas lagi. Yang penting lu juga udah sembuh kan? Ya udah, gue cabut dulu ya. Masih nggak nyangka gue kalau selama ini si Anis yang dekat sama gue itu si Amel. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Mungkin emang udah ditulis kayak gini kali. Ini anak-anak pada kemana dah? Kok pada ngilang gini sih? Alah, apes. Sekelas isinya cewek-cewek begitu semua. Yang satu anomali, yang satu jutek, yang satu galak. Siapa yang galak, Jak? Lah, Ilham? Lu sekolah di sini juga, Jak? Sialan. Harusnya gue yang nanya gitu. Ya abis lu nggak nanya sih. Ya, suwe lu. Hah? Serius? Gila. Jadi lu bela-belain pindah ke sini cuma buat ngikutin si Amel? Ya gitulah. Gila sih. Baru lihat gue cowok modelan kayak lu, bro. Apaan sih lu lebay anjir. Tapi kok bisa sih? Gimana ya jelasinnya? Intinya tuh, selain gue suka sama dia, gue juga sempat dapat amanat dari ibunya, Jak. Amanat? Ya gitulah. Panjang kalau dijelasin. Kebetulan gue juga punya saudara di sini. Makanya puasa kemarin gue bisa datang ke sini. Oh, gitu. Ya udah, ke kantin yuk. Gue aus nih. Bayarin tapi ya. Suwe, baru juga masuk, udah dipalak aja gue. Ya udah, ayo ya deh. Mantap. Berangkat. Assalamualaikum. Yuk, ayo. Waalaikumsalam. Lauren? Lu sehat, Ren? Kenapa?
kok nanyanya gitu sih? Ya enggak, gua kaget aja. Di sekolah lu galak banget kayak singa. Tapi kok bisa sih penampilan lu kayak gini? Ih, Ayu, apaan sih? Emang salah ya? Hehe, enggak kok. Cantik, Ren. Serius yuk? Ya iya, kalau ganteng berarti cowok dong. Ih, Ayu. Hehe, ya udah ayo masuk, Ren. Iya yuk. Lu mau minum apa, Ren? Ada air tawar anget, es air tawar juga ada. Perasaan itu pilihannya tawar semua yuk. Aman, Ren, bebas gula. Ada-ada aja lu ah. Yowis, bentar ya, gua ambil dulu. Sorry ya yuk, gua lancang lihat foto ini. Santai, Ren. Jadi keinget masa-masa pas kelas 10 ya yuk. Iya, keinget pas lu lagi iri sama gua. Ya itu. Ih, kok jadi bahas gitu sih? Malu tahu. Tapi lu sadar nggak, Ren? Hidup itu aneh ya. Orang yang awalnya cuma lewat bahkan sempat jadi luka, malah pelan-pelan berubah jadi alasan buat bertahan. Yang dulu pernah iri, gengsi, sama salah paham, ternyata cuma cara hidup ngenalin gua ke orang yang tepat. Dan sekarang gua bener-bener bersyukur gua bisa deket sama lu. Ayo. Hei. Ih, apaan sih Ayu? Kira-kira kabar dia gimana ya? Assalamualaikum. Ayu. Yuk. Ada siapa itu yuk? Bentar ya, Ren. Lu? Kok lu ada di sini sih? Ngapain lu? Ya suka-suka gue dong. Gue mau kemana juga masalah buat lo. Hish, udah. Kok malah ribut? Mau gua tempelin di tembok apa ya? Baikan nggak? Ogah banget. Emang gue salah apa? Kok ngomong sih? Lah, kenapa? Hah? Diam di sini ya. Gua mau ambil air dulu. Kok lu bisa temenan sih sama si Ayu? Ya, awalnya juga gua nggak ngerti. Pas gue deket sama dia rasanya beda. Dia baik, apa adanya. Entah kenapa selalu bikin orang ngerasa tenang. Setuju banget sih, dulu gue juga gitu. Lu udah tahu belum kalau Ayu itu bisa lihat hantu? Hah? Masa? Asal aja lu. Gak percaya, lu tanyain aja. Yuk, lu bener bisa lihat hantu? Iya, itu di samping kalian, gede, hitam, serem banget lagi. Hah? Serius yuk? Ih, jangan bercanda deh yuk. Nah, gitu dong. Kan enak dilihatnya kalau akur gitu. Ih, apaan sih Ayu? Hehehe, canda. Itu bingkai foto apa yuk? Lah iya, tadi gua refleks asal naruh. Lah, itu kan? Lu kenal, Mel? Enggak deng. Kayaknya gue salah lihat deh. Serius, Mel? Iya yuk, kayaknya bukan dia deh. Cuma mirip aja. Ih, gimana sih lu? Bikin tegang aja ih. Ya, gimana? Orangnya tanya gitu. Kira-kira mereka bakal balik ke sini nggak ya yuk? Entahlah, Ren. Gue nggak mau terlalu berharap kalau mereka balik lagi. Tuh lihat penonton, udah ngarep, ujung-ujungnya kecewa kan. Gue cuma nggak mau ngerasain kehilangan yang sama berkali-kali. Jadi sekarang ya udah, gue jalanin aja. Tapi kalau emang mereka ditakdirin buat balik, sejauh apapun mereka pergi, pasti ada jalan buat kita ketemu lagi. Dan kalaupun enggak, ya berarti pertemuan kita dulu emang cuma buat ngasih kenangan, bukan untuk selamanya. Tapi ya, gue masih percaya kok, nggak semua yang pergi itu bener-bener hilang. Mereka penting banget buat lu ya yuk? Ya gitulah. Hehe. Udah nggak usah bahas. Buat sekarang, seenggaknya masih ada kalian di sini. Ayu.
He. Ih, apaan sih? Biasa deh. Oh iya, katanya mau ngerjain PR, Ren. Lah iya, jadi lupa. Lah, emang besok ada PR? Gue kira cuma ulangan. Hah? Besok ulangan? Iya, ada PR sama ulangan. Ih, jangan bercanda deh. Orang baru masuk 2 hari juga. He, main percaya aja lu sama gua. Ih, bego. Ngapain lu ikut-ikutan? Pagi. Lah, mereka belum pada berangkat ternyata. Itu apaan dah? Di satu titik yang tak pernah berpindah, ada yang selalu ditinggalkan waktu setiap musim berganti, menyimpan jejak tanpa kaki, dan memahami rasa tanpa suara. Siapa yang naruh di sini? Pagi, Ayu. Lu lagi baca apa yuk? Surat cinta ya? Gak tahu, ada yang naruh di kursi gua. Coba-coba, gue lihat dong. Hello everybody. Bertemu lagi bersama AA Suja yang tampan asli buatan emak. Ini kayak teka-teki nggak sih? Lah, iya juga gua baru nyadar. Menarik. Tapi siapa yang naruh di sini ya? Suwe gue dikacangin. Pagi anak-anak. Bu Bunga datang tuh. Saatnya istirahat. Ja, tadi pagi si David ngajakin main catur tuh. Really? Nggak salah tuh. Ya udah siapa takut. Yuk, ke kantin bareng gua ya yuk. Bareng gua aja yuk. Ya udah kalian ke kantin berdua aja. Udah jadi bestie juga. Di, bestie apaan? Tuh kan kompak banget. Kurang bestie apa coba? Gua mah ogah sama dia. Dih, siapa juga yang mau sama elu? Elu yang nempel-nempel. Elu yang mulai. Elu. Berisik. Nggak nyangka ya Mel, kita bisa ketemu lagi sama mereka. Iya, gua juga nggak nyangka. Terus gimana? Lu betah kan di sini? Betah kok. Malah semalam gua abis main ke rumah si Ayu. Hah? Serius? Kok lu nggak bilang sih? Soalnya kalau nanti gua bilang sama lu pasti langsung nyamperin. Terus lu langsung nempel deh. Di? Ya nggak gitu juga kali. Tapi biasanya gitu kan? Apaan sih ah? Oh iya Ham, ngomong-ngomong, apa enggak sebaiknya kita kasih tahu aja ya yang sebenarnya? Kasih tahu soal apa Mel? Di satu titik nggak pindah-pindah, tapi selalu ditinggalin tiap musim. Jejak tanpa kaki, ngerti rasa tanpa suara. Apaan sih ini? Kayaknya deket banget jawabannya, tapi kok gua nggak dapet-dapet ya? Masa kayak gini gua nyerah? Bukan Pretty Ayu Cantika namanya. Masa iya skill detektif gua nggak kepake? Sia-sia dong gua selama ini suka nonton film misteri. Oi, Bu Reti. Lagi ngapain sih lu? Mondar-mandir mulu udah kayak gosokan rusak tahu nggak? Diem lu, gua lagi bacain misteri. Misteri? Misteri apaan? Misteri 2 monyet ngilang. Lu yang nyulik. Hish, lama-lama gua jahit mulut lu ya. Ya terus apaan? Nih, lu baca. Apaan nih? Di satu titik yang tak pernah berpindah, ada yang selalu ditinggalkan waktu setiap musim berganti. Menyimpan jejak tanpa kaki dan memahami rasa tanpa suara. Bentar. Di satu titik selalu ditinggalkan, menyimpan jejak tanpa kaki. Tai nggak sih? Tapi memahami rasa tanpa suara itu bukannya cinta ya? Tapi bisa jadi itu tai, hasil dari makan bareng orang yang lagi jatuh cinta. Make sense. Jadi jawabannya tai. Lu.
Ayo Preti, pikirkan secara logika, cari sudut pandang baru. Pohon. Lah, iya. Dia diam di satu tempat, gak pernah pindah, tapi tiap musim dia ninggalin daun-daunnya. Jejak tanpa kaki itu ya daun yang jatuh, bukan langkah, tapi tetap jadi tanda waktu yang lewat. Dan menyimpan jejak itu juga berarti dia nyimpan sejarah semua yang pernah terjadi di sekitarnya. Kalau memahami rasa tanpa suara, artinya dia jadi saksi bisu. Maksudnya dia ngerasain semua momen itu tanpa ngomong apa-apa. Ada yang neduh pas hujan, istirahat, ada juga yang cuma ngobrol, bahkan yang romantis. Semua cerita itu lewat, tapi pohon tetap nyimpen semuanya, diam-diam. Easy, ternyata pohon doang. Apaan coba? Bentar-bentar. Pohon, sejarah. Jangan-jangan... Oi, Bu Reti, mau kemana lu Tungguin Lu nyari apaan sih? Di sana juga banyak cuma pohon doang. Tapi pohon ini beda, Jak. Beda apanya? Pohonnya bisa ngasilin duit. Pohon sawit ngasilin duit. Harusnya ada sesuatu, pasti ada. Masa gue salah sih? Tapi ini jawabannya mengarah ke pohon. Apa mungkin kalau Raka balik lagi ke sini? Tapi kalau iya, kenapa dia nggak ngasih kabar apa-apa? Nih. Apaan, Jak? Tai. Gue bilang juga apa? Fix, itu tuh jawabannya tai. Valid, no debat. Valid your head. Ternyata beneran nggak ada ya. Ya iyalah, orang isinya cuma bukti teori gua. Gua kira ini surat dari dia. Dia siapa? Coba lo lihat tulisan ini deh. Raka. Jadi itu alasannya selama ini lu sering ke pohon ini yuk. Meskipun mulut gua sering bilang jalanin apa adanya dan apapun itu, ternyata hati gua masih ngarep, Jak. Dan kenyataannya ini bukan dia. Ya mungkin emang bukan dia. Kalau emang dia ada di sini, otomatis pasti semuanya juga bakal tahu. Iya, Jak. Lu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih, nggak semua yang kita harapin harus jadi kenyataan, nggak semua yang kita mau harus jadi nyata. Iya bener banget, tapi yang jelas... Yang jelas apa, Jak? Yang jelas ini nyata. Oi, mau kemana lu? Terus ini tainya gimana Bawa pulang. Waduh, bye tai. Lu harusnya percaya sama logika gua dari awal. Iya, logika tai lu ya. Nah, itu dia. Lu udah mulai paham. Tapi masa iya kalau bukan itu jawabannya? Terus apa dong? Si Rizky gaje banget. Dia suka ngasih surat gitu ke cewek. Lah, yang bener lu. Iya, ngasih kata-kata puitis gitu. Katanya biar kelihatan misterius gitu. PA. Surat? Jangan-jangan. Jadi bukan dia ya. Jadi gini rasanya jadi penonton. Udah ngarep tapi ujung-ujungnya kecewa. Ya udahlah, mungkin emang bukan Raka. Dan mungkin dari awal juga bukan dia. Oi, kenapa lu diem? Kerasukan lu ya? Oi, siapa yang lempar kertas ke gua? Ya, kertas doang, gak ada yang lebih menantang apa? Selamat, kalian berhasil menyelesaikan tantangan pertama. Walaupun jujur aja, cara kalian mikir agak menyedihkan. Terutama yang jawabannya tai. Iya, kamu. Waduh, sialan. Kok dia bisa tahu sih? Tantangan selanjutnya gue simpen di atas pintu toilet. Tapi mending lu nyerah aja deh. Percuma nanti lu kena sial. Lu gak bakal kuat. Sialan, dia malah ngeremehin gue. Awas aja lu kalau ketemu. Gue kasih tai sekebon lu. Ayo Ti, kita cari ke sana. Tati, gue sumpel mulut tuh pakai tai kucing ya. Nama gue Preti. Yang penting belakangnya Ti kan? Iya deh, iya buset dah. Lagian lu kenapa sih? Jelas-jelas itu bukan Raka. Kok sekarang jadi elu yang nafsu sih? Ya gue gak peduli. Dia mau si Raka kek, mau bukan kek. Abis ngelunjak tahu gak nih orang? Berani-beraninya dia ngikutin cara gue bikin beginian. Cara elu?
Ah iya, ini kan cara lu nembak Kak Nisa terus dapetinnya Kak Dini. Tapi Kak Dininya malah pergi ninggalin lu. Suwe lu yuk kalau ngomong. Nyelekit banget. Terus gimana nih sekarang? Kita coba mencar ya. Lu cari di toilet cowok, gue cari di toilet cewek. Gue ikut ke toilet cewek boleh nggak? Aduh, pintu yang mana ya? Coba yang ini deh. Aduh, di mana ya? Waduh Gusti, Suja, ngapain Ampun kamu? Pak, ampun Pak. Ada. Rasain. Makanya kalau mau apa-apa tuh mikir dulu. Jangan main seruduk aja kayak banteng. Yo sialan, malah ngeledek lu. Terus lu dapet gak? Gak ada. Di toilet cewek gak dapet apa-apa. Sialan tuh anak. Awas aja ntar lu. Udah ayo cabut ah. Ayo. Ih, gua cari kemana-mana, taunya lu ada di sini. Ada apa, Mel? Yuk, gua mau ngomong sesuatu sama lu. Sebenarnya, Oi, lu siapa ha? Ya, lu main-main sama gua. Sialan, dia mempermainkan kita yuk. Lu nya aja yang blow on. Ah, mana tadi kertasnya? Udah dibilangin bakal kena sial, masih aja lu lanjutin. Ya hahaha. Ya kampret nih orang. Awas aja kalau ketemu, gue jadiin rendang MBG lu. Tapi kalau lu ngerasa jago, coba selesaikan tantangan ini. Lakukan bersama temanmu di saat pukul 14.00 WIB. Angkat jari telunjukmu. Ah, cuma gitu doang. Easy itu mah, bocil juga bisa. Bu Reti, inget ya nanti jam 2. Ih, kok lu ngajakin gua? Udahlah gak usah dilanjutin. Itu paling orang iseng. Enggak bisa. Orang dari awal ini teka-teki dari lu, gue juga gak terima. Bisa-bisanya nih orang main-main sama Asuja. Cowok terbaik dan tertampan sekelurahan. Gak terima gue. Serah lu dah. kalian lagi main apaan sih? Ya gitulah Suja. Oh iya, tadi lu mau bilang apa, Mel? Enggak, Ding. Ya udah yuk ke kelas, bentar lagi masuk. Yuk. Ya udah, ayo ah. Baik, untuk hari ini materinya cukup ya anak-anak. Jadi jangan lupa, teks anekdot itu bukan cuma lucu, tapi ada kritik sosial di dalamnya. Minggu depan, kita lanjut ke praktek nulis ya. Kalian coba buat satu teks anekdot sederhana. Oh iya, pulang sekolah nanti ada yang bisa bantuin ibu nggak? Oh, Suja, ayo, nanti ibu minta tolong ya. Waduh. Gara-gara lu sih. Misteri. Misteri apaan coba, ha? Ini namanya bukan misteri, tapi dikerjain. Ya lu sok-sokan nantangin segala. Udah tahu on. Kan gue udah bilang gak usah lanjut. Iya deh. Itu apaan? Kalau lo baca kertas ini, artinya lo pulang telat. Kampret, kita dikerjain nih. Ya gue bilang juga apa tadi? Kalau lo masih ngerasa gentle, coba datang ke jembatan kayu Sukamiring, arah jalan pulang. Udah, jangan turutin, Jak. Bentar doang, gimana? Jak. Iya, ya udah. Lu balik bareng gua aja, udah sore nih. Nggak ada kata nolak, nggak ada drama. Udah ayo naik. Bener juga sih apa kata si Suja. Kalaupun emang bener Raka balik ke sini, nggak mungkin kalau gue sampai nggak tahu. Tapi yang gue heran, siapa ya yang bikin semua ini? Lah, kok lu lewat sini? Ya gue cuma masih penasaran aja. Lu udah dibilangin juga nggak usah dilanjutin. Udah. Coba lu lihat yuk. Ada sesuatu nggak di sekitar sini? Nggak ada, Jak. Nggak ada apa-apa. Ya udahlah. Gua bilang juga apa. Lah. Kenapa ini? Kok nut-nutan gini sih? Coba berhenti dulu. Alah, kok kempes sih? Perasaan tadi aman-aman aja dah. Gara-gara elu sih kagak ikhlas nolongin orang. Jadi kena batunya kan? Siapa bilang? Terus gimana ini ya?
Ya udah, mending bawa ke bengkel aja deh. Di dekat rumah gua kan ada bengkel. Terus kita dorong gitu motornya? Nggak usah, langsung buang aja. Buset, sembarangan lu kalau ngomong. Ya udah, ayo udah sore nih. Mana gua aus lagi. Ya wis, nanti minum di rumah gua aja. Ada air bekas cucian. Sialan lu. Ya udah, ntar motornya simpen aja dulu. Terus kita jalan kaki. Deket kok. Ayo deh. Ini semua tuh gara-gara tai, tahu nggak? Gara-gara elu dari awal sampai sekarang ngomongin tai mulu. Mules apa lu ya? Aduh, ngomong mules gue jadi kebelet kencing. Nggak jelas lu. Ya udah di rumah gua aja. Enggak, malu bentar ya. Dasar Jarwo, mau kencing di mana coba? Gua tungguin di rumah ya. Iya. Ternyata emang bukan Raka. Gua tahu dia kadang suka aneh, suka bikin gebrakan, tingkahnya sulit ditebak. Tapi dia nggak mungkin sampai ngerjain gua sama Suja kayak gini. Ya udahlah, mau gimana lagi? Mungkin gua aja yang mikirnya kejauhan. Gua harus lebih ikhlas kalau mereka emang nggak bakal balik lagi. Preti? Lega. Ternyata bahagia itu sederhana ya. Selama bisa pipis dengan damai. Pipis nggak tuh? Raka, Mai. Preti? Yuk. Kalian kemana aja? Kenapa kalian gak pernah ngasih kabar apa-apa ke gua? Kenapa kalian hilang gitu aja? Gua kangen banget sama kalian. Preti? Kalian jahat tau gak? Kalian jahat sama gua. Kalian tahu gak sih gimana perasaan gua selama ini tanpa kalian? Preti. Gua kangen sama lu, Mae. Mai, Preti, bukan Mae. Gue juga kangen banget sama elu. Kenapa sih? Kenapa kalian gak pernah ngomong apa-apa ke gua? Kenapa kalian ninggalin gua gitu aja tanpa kasih kabar apa-apa? Maafin gua ya Preti, gua nggak bermaksud. Nggak bermaksud apa, Raka? Semenit, Raka. Semenit udah cukup buat gua. Sesulit itu, Kak, lu ngabarin gua. Walaupun cuma semenit. Oi, neraka! Suja? Raka! Ini beneran lu kan, Raka? Gua bukan lagi mimpi kan? Ini bener-bener lu? Lu bukan lagi ngeprank gua kan? Lu beneran balik? Gua nggak halu kan ini? Iya, gua baik, Ja. Lama nggak ketemu. Ternyata kalian sehat-sehat aja ya. Bisa-bisanya lu enteng bilang lama gak ketemu. Kemana aja lu selama ini ya? Kalau lu emang udah sembuh, kenapa lu gak ngasih kabar apa-apa? Setelah gue baca surat dari lu dan dapet kabar kalau lu sakit parah dan dibawa ke luar negeri, gue sedih banget, Raka. Preti, sorry ya, gua nggak bisa ngomong langsung ke lu. Kalau nanti gua nggak bisa balik secepatnya, lu jangan khawatir ya. Jangan nangis juga. Beneran, gua bakal marah kalau lu nangis. Preti, gua cuma mau bilang makasih udah bikin gue jadi ngerasa orang yang paling beruntung. Kalau semester 2 gue nggak ada, janji lu bakal tetap bahagia. Jangan nungguin gue ya. Hati gue hancur, Raka. Gue nyalain diri gue tiap hari. Gue takut. Ini semua gara-gara gue. Gue takut kalau lu gak bakal balik lagi. Dan yang paling gue takutin, gue kehilangan lu sebelum gue sempet bilang apa-apa, Raka. Gue takut.
Dan sekarang lu tiba-tiba muncul dan bilang gue kembali, Ja. Lu pikir gue bisa nyambut lu dengan seneng hati, ha? Lu pergi tiba-tiba balik lagi seenak lu. Lu mainin perasaan gue, tahu nggak? Lu pikir semua ini gampang buat gue, ha? Yuk. Lu juga, Mae. Mai Preti, bukan Mae. Diam. Lu masih inget kan, Mai? Lu janji kalau lu gak bakal ninggalin gua. Lu inget kan? Gua takut kehilangan dia sebelum sempat bilang apa-apa. Enggak, Raka pasti bakal balik. Dia kuat, dia bukan orang yang gampang nyerah. Dia pasti sembuh. Kita tunggu dia bareng-bareng yuk. Lu gak sendirian. Iya Preti, masih ada gua di sini. Gua pasti selalu ada buat lu kok. Lu tenang aja ya. Mai, lu janji ya, jangan pergi. Gua gak mau kehilangan temen lagi. Iya Preti, gua janji. Lu pergi di saat gua butuh sosok lu di samping gua. Lu ninggalin gua tanpa kasih aba-aba. Lu hilang tanpa satu kata pun, tanpa pamit langsung ke gua. Maafin gua Preti. Kalian cuma bisa nitipin surat ke orang lain. Norak tahu nggak? Tahun berapa ini ya? Telepon ada, WA ada, internet gampang, wifi ada. Emang di luar negeri nggak ada internet apa? Kalau nggak ada pakai merpati juga bisa kan? Kalian tahu gimana rasanya? Hari itu gue ngerasa hati gue dihantam 2 kali. 2 orang yang gue sayangi hilang dalam waktu yang gak masuk akal. Gue nungguin kalian bukan sehari, bukan 2 hari, berhari-hari, lama banget. Dan kalian gak pernah dateng. Gue tiap hari bangun, berharap hari itu kalian balik. Gue bahkan sengaja lewat tempat-tempat yang biasa kita datengin, cuma buat siapa tahu gue bisa ketemu kalian. Tapi ternyata kosong, semuanya kosong. Gue capek pura-pura kuat. Tiap hari bertingkah seolah gak terjadi apa-apa. Bahkan sok-sokan nguatin orang lain. Padahal diri gue sendiri masih berantakan. Gue terlalu berharap, terus berharap sampai akhirnya yang gue dapet cuma kecewa. Dan sekarang gue udah capek, gue nyerah, gue bener-bener berhenti berharap. Tapi justru di saat gue udah nyerah, kalian malah datang lagi. Gue harus gimana sekarang? Gue malah jadi takut kalau ini cuma mimpi. Takut nanti gue bangun dan kalian hilang lagi. Jangan pergi lagi ya, tolong jangan ninggalin gue lagi. Gue udah capek ngerasain kehilangan, capek nunggu tanpa kepastian. Sekali ini aja tetap di sini sama gue. Gue nggak mau kehilangan kalian lagi. Preti. Yuk. Raka, gue pulang dulu ya. Iya, Preti. Preti, lu tenang dulu ya. Gua... Bisa-bisanya lu nyuruh gue tenang, ha? Maksud lu apa setelah seharian ini ngerjain gue sama Suja? Ngerjain? Belaga on lu ya. Kampret tau gak? So-soan bikin misteri segala. Sengaja lu permainin gua, ha? Misteri? Misteri apaan? Ya lu ngasih tantangan aneh-aneh itu maksudnya apa? Bentar. Misteri? Tantangan? Kalian ngomong apa sih? Gue cuma nitip surat doang kok. Lu udah dapet suratnya belum? Coba yuk suratnya. Lah, bukan ini. Apa? Maksudnya gimana sih? Gini. Jadi waktu itu gue nitipin sama murid pindahan. Katanya sih dia kenal sama kalian. Murid pindahan? Siapa? Aduh, gue lupa lagi namanya. Cuma yang jelas sih katanya mereka baru banget pindah. Tapi mereka sekelas sama kalian. Kayaknya Amel sama Ilham deh. Jadi si Jutek yang udah ngerjain kita? Iya nggak tahu juga. Cuma dari semalam gue curiga sama si Amel. Dia kayak lagi ngumpetin sesuatu. Dan mungkin ini yang mereka umpetin. Nah, itu dia orangnya tuh. Kampret tuh bocah. Ilhambar, lu kan yang tadi ngerjain gue sama Ayu?
Waduh, jadi kalian udah tahu ya? Gimana, seru kan? Seru pala lu. Apalagi pas denger teori lu, Ja. Kayak tai apaan coba? Pas gue lihat ekspresi lu, nggak kuat gue. Terus. Ilham, Waduh, gua kesini nyuruh lu minta maaf, bukan buat ketawa-ketawa. Cepet minta maaf. Iya, galak amat sih. Maafin gue ya, gue cuma iseng doang. Gue kebablasan, tapi jujur, lucu banget sih. Ilham, Iya, maaf. sialan lu ya. Gara-gara lu tahu nggak kuping gua mau copot ditarik paep. Iya, sorry. Ya abis, masa mau ketemu sahabat lama nggak ada drama dulu? Ya nggak seru lah. Pret lah, drama apaan coba? Ya itu, drama tai kucing. Waduh, suwe lu ah. Abis, isi surat lu menarik banget, bro. Apa? Lu baca suratnya? Ya iyalah, kalau enggak, nggak mungkin gue punya rencana ngerjain si Suja. Kampret lu. Terus suratnya di mana sekarang? Di mana ya? Jangan main-main lu. Nanti si Ayu juga tahu sendiri. Gue pulang dulu ya. Ayo, Mel. Oi, mau kemana lu? Ilham. Sekali lagi gue minta maaf ya yuk. Ja, Ilham emang gitu orangnya, suka iseng. Kalian belum tahu aja. Gue permisi dulu ya yuk. Iya, Mel. Ceweknya punya kepribadian ganda, cowoknya juga sama. Padahal tampangnya kelihatan kayak orang bener. Ternyata aslinya gitu. Kenapa sih orang-orang suka banget nyembunyiin sesuatu? Heran gua. Nggak tahu gua harus ngomong apa lagi sama lu. Sumpah gua kangen banget sama lu, bro. Lebay lu ah. Lebay pala lu. Gua serius ya, Lan. Kalau aja nih ya, si penulis ngasih keterangan gua suruh ngeplak kepala lu. Udah gua keplak yang kenceng pasti. Kesel banget gua sumpah dah. Emang lu berani geplak Raka? Iya kagak. Lu pakai diperjelas lagi. Ih, bego. Keluar deh kata-kata mutiaranya. Kangen banget gue denger kata itu, Mae. Ih, Mai Preti, bukan Mae. Mesaroh kali. Ih, bego. Rasain nih. Aduh, ampun. Iya. Aduh. Jadi Raka udah sembuh ya. Tapi ingatannya gak kembali kayak dulu sebelum kecelakaan. Jadi gue harus seneng apa malah sedih? Oh iya, kok kalian bisa bareng sih? Ya, gimana ya? Gue boleh tanya sesuatu gak sama kalian? Tapi please, kalian jawab jujur bisa? Ada apa, Preti? Kok serius banget? Jujur, dari awal gue ketemu kalian itu selalu bareng. Ditambah, kalian pergi juga bareng. Dan sekarang, kalian balik ke sini juga bareng. Gue gak tahu harus mikir apa lagi. Ini bukan cuma kebetulan kan? Lah, iya juga ya. Gue baru sadar malah. Mae, lu mau gak jujur sama gue? Sebenarnya, lu sama Raka ada hubungan apa? Itu... Gua... Nggak apa-apa, Mai. Kasih tahu aja yang sebenarnya. Lu yakin, Raka? Iya, Mai. Kayaknya emang udah waktunya mereka tahu soal ini. Preti, sebenarnya gue sama Raka itu... Sebenarnya gue sama Raka itu sepupuan, Preti. Apa? Raka udah gue anggap seperti kakak kandung gue sendiri. Jadi, kenapa hal seperti ini lu sembunyiin dari kita, ha? Maksudnya apa? Pasti gak cuma itu kan, Raka? Masih ada sesuatu yang lu sembunyiin dari gua. Raka, please, lu jujur sama gua. Jangan ada yang ditutup-tutupin lagi. Tapi kan dia barusan udah jujur yuk, kalau sebenarnya mereka itu sepupuan. Enggak, bukan cuma itu. Gua yakin banget masih ada yang Raka sembunyiin dari gua. Dan mungkin itu jauh lebih penting dari ini, Ja. Emang iya, Raka? Neraka, jawab kok malah diem sih lu? Maafin gua ya, Cantika. Apa? Lu barusan manggil gua apa? Iya, yang manggil gua Cantika cuma Ajeng dan lu sebelum... Gua inget semuanya, Cantika. Maksud lu apa, Raka? Lu sembuh. Tapi harusnya lu inget kejadian sebelum kecelakaan itu kan, Raka? Dan ingatan lu soal gua, soal Suja, dan semua masa-masa pas sekolah, lu gak bakal inget lagi. Maafin gua
gue sebenarnya udah bohong sama lu Cantika. Sebenarnya ingatan gue udah balik dari dulu. Selama ini gue cuma pura-pura. Apa? Tunggu. Ini gimana maksudnya Raka? Ayu pernah cerita kalau lu itu lupa ingatan gara-gara dicurug. Terus apa maksud lu bilang pura-pura, ha? Waktu kecelakaan di Curug, gue emang sempat amnesia. Tapi nggak lama, ingatan gue balik lagi setelah gue dibawa ke Jakarta. Dan hal yang pertama gue inget, lu sama Naura. Tapi pas gue bangun, mama malah nyalahin lu saat kejadian di Curug itu. Hah? Cantika? Cantika? Naura? Lu di mana? Raka? Kamu kenapa, Raka? Mah, Cantika sama Naura kemana, Mah? Apa? Ingatan kamu udah pulih, Raka? Maksudnya apa, Mah? Cantika sama Naura mana? Ngapain sih kamu nyebut-nyebut nama dia? Dia yang bikin kamu kayak gini, Raka. Dan Anjing meninggal gara-gara dia. Apa? Aduh. Raka, kamu kenapa, nak? Sejak saat itu, gue kepikiran terus kenapa mama nyalahin lu. Gue pengen tahu yang sebenarnya. Akhirnya gue milih seolah gue amnesia. Mama juga nggak tahu. Bahkan sampai sekarang gue belum ngasih tahu ke mama soal ini. Makanya waktu gue ketemu lu di sekolah, gue pura-pura nggak kenal. Pak, padahal lu tahu itu gua. Iya, gue pengen deketin lu lagi, pelan-pelan buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue lihat sendiri lu berubah. Lu bukan Cantika yang dulu. Lu jadi seorang yang menyembunyikan banyak hal. Lu selalu pakai lensa, nutup diri, dan gue tahu itu bukan tanpa alasan. Waktu itu gue ketemu lu di halte, gue masih ragu itu lu atau bukan. Lu seolah nggak ngenalin gue sama sekali. Gue yakin gara-gara omongan mama, lu sengaja ngejauhin gue. Tapi pas di papan pengumuman, gue tahu itu bener-bener nama lu. Yosh, kelas 10C. Oh, jadi namanya Preti Ayu Cantika. Heh? Cantiknya diborong semua dong. Gue seneng banget Cantika. Gue pengen kasih tahu semuanya, tapi gue nggak tega. Gue takut kalau semua kebenaran itu malah bikin lu hancur lagi. Jadi selama ini... Iya, gue cuma pura-pura. Gue lakuin itu gara-gara omongan mama. Lu jahat, Raka. Kenapa lu bohong sama gua? Lu tahu nggak? Selama ini gua nyalahin diri gua terus. Gua pikir Ajeng meninggal gara-gara gua. Gua pikir lu sakit gara-gara gua. Dan ketika lu pergi, gua pikir itu juga karena gua, Raka. Gua tahu, dan itu salah gua. Kenapa, Raka? Kenapa lu harus ngelakuin itu ke gua? Nggak ada cara lain, Cantika. Ini satu-satunya cara supaya gue bisa deket lagi sama lu. Dan gue juga pengen jagain lu. Jagain? Gue tahu lu udah cukup hancur di masa lalu lu. Gue nggak mau nambah luka itu lagi. Tapi yang lu lakuin justru lebih nyakitin, Raka. Lu jahat tau nggak? Dengan lu bohong, semua ini justru buat mama lu semakin benci sama gua, Raka. Lu tega, Raka. Tai, nggak nyangka lu bisa tega banget, Raka. Naif tau nggak lu? Lu sebenarnya sadar nggak sih sama apa yang udah lu lakuin, ha? Lu tahu nggak rasanya tiap hari nyalain diri sendiri? Ngerasa semua yang terjadi itu salah gua. Dan orang yang gua percaya malah jadi orang yang paling ngebohongin gua. Lu tahu gimana efek dari kejadian itu? Gua sempet dibully, dicap pembunuh. Gua harus pindah jauh dari rumah. Gua menutup diri dan berubah supaya gua bisa diterima. Lu bilang gak mau bikin gua terluka, tapi lu malah deketin gua. Gua yang dari awal berusaha ngejauh dari lu, justru bikin gua makin deket sama lu. Dan itu malah bikin gua sakit. Iya Cantika, gue sadar karena gue nyoba deket sama lu lagi. Justru itu yang buat lu semakin terluka. Dari situ gue mutusin buat pergi. Waktu kalian mampir ke rumah gue denger obrolan lu sama mama di dapur. Gue denger semuanya Cantika. Ngomong-ngomong, kamu suka sama Raka? Apa? Enggak tante, enggak mungkin. Enggak mungkin saya suka sama Raka. Ingat ya, saya belum bisa maafin kamu. Bagaimanapun, kamu yang bikin Raka kehilangan ingatannya. Kamu lihat sendiri kan, sampai sekarang Raka belum sembuh.
Iya tante, saya paham. Saya juga nggak pernah ngasih tahu ke Raka soal kejadian yang dulu. Saya cuma sebatas teman sekolah. Saya nggak mau deket sama Raka. Bagus, itu yang terbaik buat Raka. Nggak tahu kenapa, sampai sekarang mama masih nyalahin elu. Gue bingung kenapa. Sampai waktu kalian pulang dari rumah, tiba-tiba kepala gue pusing dan gue sempet pingsan. Tapi itu cuma pingsan biasa, cuma kecapean. Setelah gue sadar, gue ngobrol sama mama kalau gue mau pindah ke Singapura ke tempat papa. Mah, setelah Raka pikir-pikir, Raka mau ikut papa ke Singapura. Papa, kok tiba-tiba kamu ngomong gini? Mungkin di sana Raka bisa ingat lagi. Tapi Raka, Mah, bukannya itu yang mama pengen. Tapi Raka minta tolong jangan kasih tahu teman-teman Raka ya mah. Bahkan ke Mai juga jangan. Bilang aja ke Suja kalau Raka berobat ke luar negeri. Ya mah, Raka minta tolong gue suruh mama bohong ke Suja kalau gue berobat di luar negeri. Gue pikir itu cara terbaik buat ngejauhin lu dari semua ini. Gue pikir selama ada Mai di dekat lu bakal baik-baik aja. Dan gue pikir Mai bakal selalu ada buat lu. Karena sejauh ini gue ngelihat kalian berdua deket banget. Tapi ternyata gak lama kemudian Mai juga pindah. Selama di Singapura gue kepikiran terus Cantika. Gue gak tahu yang gue lakuin bener apa salah. Satu sisi gue masih pengen banget deket sama lu. Tapi di sisi lain gue takut lu bakal menderita kalau deket sama gue. Sampai akhirnya Mai juga tiba-tiba datang ke Singapura. Dan Mai ceritain semua yang udah lu alamin selama ini. Dan bahkan dia juga nyempetin buat kasih kado di hari ulang tahun lu, Preti. Apa? Ulang tahun? Jadi kado yang ada di depan rumah waktu itu dari elu, Mae. Itu kotak apa? Kenapa, Mae? Kenapa lu gak nemuin gua? Apa lu gak kangen sama gua? Bukan, Preti. Gue malah kangen banget sama elu. Gue pengen banget peluk elu. Tapi gue gak bisa, Preti. Kenapa, Mai? Kenapa? Karena gue juga gak sepenuhnya jujur sama elu, Preti. Maksudnya apa, Mai? Ada apa? Preti, sebenarnya gue kembarannya Naura. Apa? Lu kembarannya Ajeng? Iya, Naura atau Ajeng yang selama ini lu kenal itu kembaran gue, Preti. Dari awal, gue deketin lu sejujurnya bukan karena kebetulan. Jadi semua itu udah lu rencanain? Awalnya, iya. Gue baru tahu kalau selama ini gue punya kembaran. Bahkan sama sekali gue belum pernah ketemu sama dia. Wajah dia gimana, suara dia kayak apa. Bahkan hal-hal kecil soal dia juga gue gak tahu. Di saat gue coba cari tahu semuanya, justru yang gue dapat malah kenyataan soal kematian Ajeng. Gue tahu semua ini dari Tante Wulan, mamanya Raka. Tante Wulan cerita semuanya ke gue, termasuk soal kejadian di Curug yang bikin Ajeng meninggal. Ini semua gara-gara Cantika, Mai. Gue benci lu, Preti. Gue benci karena gue pikir lu yang bikin Naura meninggal. Hati gue sakit, gue marah. Gue benci banget sama apa yang udah lu lakuin sama Ajeng. Awalnya gue pengen nyakitin lu, Preti. Tapi ternyata gue salah. Semua yang gue pikirin tentang lu salah. Lu bukan orang jahat, Preti. Dari kebaikan lu, ketulusan lu, kesetiakawanan lu punya semua yang bahkan orang lain gak punya, Preti. Gue semakin nyaman dekat sama lu. Gue belum pernah punya sahabat kayak lu. Dari situ hati gue semakin yakin kalau bukan lu yang bikin Ajeng meninggal, Preti. Itu cuma kecelakaan. Gue yang awalnya benci malah jadi takut kehilangan lu, Preti. Tapi gue malu buat jujur. Dan pas Raka pergi, gue juga milih kabur ninggalin lu, Preti. Maafin gue, Preti. Preti. Jadi semua ini saling terhubung gara-gara masalah ini. Dan semua orang jadi sakit gara-gara gue. Gara-gara gue yang bikin Ajeng meninggal. Preti. Harusnya kalian gak usah balik lagi. Harusnya kalian gak usah ketemu gue lagi.
Gua baru sadar, orang yang paling sering kelihatan bahagia ternyata yang nyimpen luka paling banyak. Ayu selalu jadi orang pertama yang nguatin temen-temennya. Dia ketawa, bercanda, seolah nggak punya masalah apa-apa. Padahal ternyata dia sendirian nanggung semuanya. Yuk, dengerin gua. Kadang hidup emang nyakitin. Tapi bukan berarti semua hal buruk itu salah lu. Kecelakaan tetap kecelakaan. Dan Ajeng juga pasti nggak mau lu nyalahin diri lu terus kayak gini. Anjir, keren banget gua. Iya Preti, ini semua bukan salah lu. Dari dulu lu terus nyiksa diri lu sendiri. Padahal orang yang paling menderita karena kejadian itu ya lu. Enggak, Mae. Ini semua salah gua. Ajeng meninggal gara-gara gua. Maafin gua, Mae. Udah Preti, jangan nangis lagi. Gue di sini sekarang, Preti. Preti, gue boleh minta sesuatu gak sama lu? Temenin gue pulang kampung ya. Gue pengen ketemu nenek. Gue juga pengen ke makam Ajeng. Dan nanti lu ceritain semuanya soal Ajeng ke gue ya. Gue pengen kenal dia dari cerita lu. Lu ceritain ya. Mau ya Preti? Ajeng. Preti. Gimana, Mae? Ih, Mai, bukan Mae. Lu cantik banget, Preti. Meskipun telat, selamat ulang tahun ya, Preti. Makasih, Mae. Ya udah yuk berangkat. Bentar, Mai. Tunggu bentar. Ada apa, Raka? Oi, tungguin gue. Suja, kok lu ikut? Gua yang ngajak, Mai. Ya habis, Kamis Jumat libur lumayan kan refreshing 4 hari. Awas aja kalau nyusahin. Iya, galak amat sih. Ngapain lu liatin gua? Dih, apaan? GR banget, gue cuma lagi lihat pemandangan. Anjir, manis banget. Tapi sayang mulusnya pedes banget, bisa buat nyambel. Siapa? Lu, waduh. Ih, bego. Aduh, Usain nih. Iya, ampun. Aduh. Gimana? Mau berangkat sekarang, tah? Ya iyalah, orang kita cuma nungguin lu doang. Iya, Jak. Terus itu si David dan yang lain gimana? Gak diajak? Lah, iya juga ya. Alah, udah biarin aja. Mereka jangan dulu disorot, biar fansnya pada kangen. Suwel lah. Ya udah, ayo berangkat. Ayo. Jadi dejavu ya, keinget dulu pas kelas 10 kita jalan bareng berempat kayak gini. Iya, Mae. Ini kedua kalinya kita jalan bareng. Ternyata lu masih sama ya. Masih galak kayak kucing garong. Ih, Mai Preti, bukan Mae. Kok kucing garong sih? Tapi sekarang lu makin cantik, Mae. Nambah gulanya, nambah manis. Makasih Preti. Lu juga. Kacamata itu cocok banget di lu. Siapa dulu yang ngasih? Lu juga sama, Raka. Sekarang makin ganteng. Dih, najis. Gua tonjok lu. Gue gak nyangka banget bisa ketemu kalian lagi setelah semua drama kabur-kaburan itu. Gue pikir kita beneran bakal jadi orang asing selamanya. Takdir itu emang suka bercanda, Mai. Tapi akhirnya dia tahu jalan pulangnya masing-masing. Gue juga bersyukur banget bisa duduk di sini lagi sama kalian. Alah, puitis amat lu, neraka. Intinya karena ada gua, manusia paling sabar dan setia kawan di muka bumi. Makanya semesta ngerasa kasihan, terus mempertemukan kita lagi. Idih, najis banget. Semesta aja enak kali dengernya. Ngomong-ngomong, ngapain lu duduk deket-deket gua? Tuh di sebelah Raka masih lega. Pindah sana. Dih, pede banget lu. Serah gua dong, fasilitas umum juga. Cepat-cepat dia dapat. Udah sih, tinggal bilang, aku nyaman di deket kamu. Apa susahnya sih, Jak? Enak aja. Nggak ada sejarahnya nyaman deket sama Reog. Aduh, KDRT lu ya? Belum juga nikah udah main tangan aja lu. Gimana ntar kalau udah serumah? Abis gua dikeprekin mulu tiap hari. Idih, amit-amit jabang bayi. Siapa juga yang mau nikah sama elu? Hili, bilangnya amit-amit. Awas, nanti lama-lama jadi amin-amin. Kena skatmat lagi kan lu berdua. Berisik lu. Daripada lu ganteng-ganteng tapi tega bohongin cewek lu bertahun-tahun. Udah, gua mau dengerin musik aja lah. Jamet, lu lagi dengerin musik apa? Musik tentang alam. Gua lagi suka deep cinematic ambience yang bikin jiwa tenang, berasa di awang-awang.
Serius lu? Gue juga suka musik-musik kayak gitu kalau di perjalanan. Lah serius, cowok kayak gua mah dalamnya lembut. Nggak kayak lu, luar dalam keras kayak aspal. Jamet. Canda. Lu mau nyoba dengerin? Boleh, boleh. Suja. Bego. Ya itu musik tentang alam. Kicau mania. Muak tahu nggak? Ada yang lagi curi-curi pandang nih. Apaan sih lu? Lu lagi ngebayangin Ayu tidur bersandar di pundak lu ya? Ngaco lu, orang gue cuma lihat doang. Iya, cuma lihat doang. Mata lu aja nggak pindah dari tadi. Hah, gimana ya jelasinnya? Gue jadi canggung aja sama dia sekarang. Ya udah, tinggal ngomong baik-baik aja sama dia. Nggak sesimpel itu, Jak. Susahnya di mana? Ayu itu nggak seperti yang lu pikirin. Setelah kejadian kemarin, dia pasti masih kaget, masih sakit. Tapi bukan berarti dia benci sama lu. Kadang orang yang paling terluka itu justru masih nyimpen rasa peduli paling besar. Hah, gue tahu. Tapi sekarang tiap gue lihat dia, gue malah jadi kepikiran semua kebohongan gue dulu. Ya wajar lah, orang lu bikin plot twist 3 season. Bercanda mulu lu. Ya habis gimana? Tapi serius, gua rasa Ayu itu masih nganggep lu orang penting dah. Kalau enggak, dari kemarin dia nggak bakal nangis segitunya pas denger semua kenyataan itu. Gue cuma takut hubungan kita nggak bakal bisa balik lagi kayak dulu. Bisa aja kali, pelan-pelan lah. Yang penting sekarang lu jangan kabur lagi kayak dulu. Temenin dia, buktiin kalau lu emang serius mau benerin semuanya. Anjir, kelas juga gua jadi ngomong begini. Oh iya, lu tahu nggak? Dulu gue pernah nyoba ke Jakarta, nanyain lu pas lu pindah. Tapi kok nyokap lu nggak ada sih? Yah, mana ketemu. Lu kan tahu nyokap gua kerjanya sering pindah. Gara-gara bokap gua sibuk di Singapura, jadi yang ngurus di sini ya nyokap gua. Iya juga sih. Ribet juga ya jadi CEO. Sama kayak lu bikin ribet. Sialan lu, gua tabok lu ya. Iya, ngomong-ngomong, lu izin sama nyokap lu nggak kalau lu mau ke kampung? Izin sih, gue cuma bilang mau ke rumah nenek berdua bareng Mai. Jadi lu nggak bilang kalau gue sama si Ayu ikut gitu? Enggak, Jak. Nggak mungkin gue bilang gitu ke mama. Cih, si bego. Ntar kalau nyokap lu tahu gimana? Ribet lagi urusannya neraka. Udahlah, mama lagi sibuk di Jakarta, gak bakal tahu. Kebiasaan bohong sih lu. Dibahas lagi.
Assalamualaikum. Ibu, Gagah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Lah, Dok, kowe mulih, Dok. Kok nggak ngabarin sih nek kowe arep mulih? Hehe, ngapunten nih Bu. Soalnya emang dadakan iki. Assalamualaikum, Mak. Alhamdulillah bisa ketemu lagi, Mak. Sopo yo? Masa lupa sih, Mak? Oh iya, si Bejo, anak tukang rongsok depan pasar ya. Maaf ya Jo, lagi nggak ada rongsok. Udah mak jualin kemarin. Kok tukang rongsok sih? Ini saya Suja, Mak, temannya Ayu. Ya, emas sama anak sama aja asal nyeplos. Oh alah Suja, mak pangling Ja. Soalnya mirip si Bejo. Gimana sih, Mak? Belum lama juga Suja kesini. Iya maaf. Pria kabare le, sehat? Alhamdulillah sehat, Mak. Cuma Suja lapar nih. Ih, Jamet, sopan dikit kenapa sih? Kebiasaan banget lu, ke rumah orang yang ditanya makan mulu. Ya masa gue nanyain tanggal pernikahan, ntar lu nangis lagi. Ih, sialan lu. Raka, ini kamu Nang. Iya mak, aku Raka. Ya Allah, Raka, lama banget emang nggak lihat kamu. Maafin Raka ya mak, baru bisa main lagi ke sini. Ya ampun Nang, kamu tinggi banget sekarang, makin ganteng juga. Ajeng? Ini bukan Ajeng Bu, tapi kembarannya. Kembaran, Sekar. Iya Bu, saya Sekar. Apa? Jadi Ibu tahu kembaran Ajeng? Ya ampun Dok, jadi kamu Sekar kembarannya Ajeng. Ya udah, masuk. Ya ampun, mak nggak nyangka, ternyata kamu Sekar kembarannya Ajeng. Iya Bu, aku juga baru tahu kalau aku punya kembaran. Rasanya kayak mimpi. Padahal kalian udah temenan dari kelas 10 ya, nggak nyangka banget ya. Iya Bu. Jadi Ibu udah tahu kalau Ajeng punya kembaran. Kok nggak cerita sama Ayu sih Bu? Maafin ibu ya Nduk, ibu tahu dari mereka lahir, cuma ibu nggak berani ceritain ke kalian. Apalagi dulu kamu sama Ajeng deket banget, takut jadi masalah. Gitu ya Bu? Mak, maafin Raka ya mak. Sampai sekarang mama masih nyalahin Cantika soal kejadian itu. Raka belum bisa ngerubah pikiran mama. Setiap orang punya caranya sendiri untuk sembuh Raka. Emak nggak bisa nyalahin ibu kamu kalau dia masih ngerasa sakit. Luka kehilangan itu nggak ada obatnya Nang, cuma waktu yang bisa nuntun. Enak banget Mak, ini namanya apa? Seger bener. Itu namanya pindang tetel Ja, makanan khas Pekalongan. Pakai kerupuk usak itu biar makin mantap. Beh, juara. Pokoknya kalau perut kenyang, masalah berat jadi ringan, Mak. Hehe, ada-ada aja kamu, Ja. Udah, ngapain cuma liatin gue makan? Mau gue habisin semuanya, ha? Perut gue masih ada slot kosong nih. Iya bener kata Suja. Ayo kalian makan dulu aja. Kalian pasti lapar kan? Iya ya mak. Iya Bu, makasih ya Bu. Nah, gitu dong, senyum. Lu kalau sedih muka lu mirip kerupuk usek kena kuah, letoy. Ih, Suja, ngomong apa lu? Enggak. Udah ayo makan, buruan sebelum disikat habis sama si Suja. Telat, ini kerupuk useknya udah gue booking semua. Yo wis, mending kalian besok pagi aja ya kesananya. Kalian istirahat dulu. Nenek kalian juga lagi ikut rewang di tempat tetangga. Katanya pulang besok pagi. Mending kalian nginep di sini dulu ya. Tapi nggak ngerepotin kan, Mak? Loh, ya enggak lah. Iya, Mae, nggak ngerepotin kok. Malah gue seneng kalau kalian mau nginep. Iya, lebih nggak ngerepotin lagi kalau lu tidur di luar aja sono. Ih, Suja. Ini foto waktu gue sama Ajeng ikut kegiatan mading. Terus yang ini pas kita presentasi di depan kelas sama Raka juga. Jadi ini wajah Ajeng kembaran gue. Iya, Mae. Dulu rambut Ajeng itu keriting. Jujur, wajah kalian gak kelihatan identik. Makanya gue bener-bener gak nyangka kalau lo itu kembaran dia yang selama ini terpisah. Kalian kelihatan akur banget ya. Iya, Mae. Ajeng itu sahabat gue dari kecil. Kita hampir tiap hari bareng, main bareng,
pulang sekolah bareng. Bahkan sering dikira gue sama Ajeng itu saudara. Gue jadi iri sama dia, Preti. Pasti persahabatan kalian seru banget ya. Mae, maafin gue ya. Eits. Udah ya, jangan ngomong itu lagi. Pokoknya mulai sekarang gue gak mau ngedenger lu nyalahin diri lu lagi. Dan gue yakin kok Ajeng juga pasti gak mau lihat lu kayak gini terus, Preti. Makasih ya Mae, gue bersyukur banget bisa punya sahabat kayak lu. Ih, Mai Preti, bukan Mai. Sama-sama Preti. Udah gue mau tidur. Udah mulai ngantuk nih. Besok temenin gue ke rumah nenek ya, Preti. Preti? Iya Mae. Assalamualaikum. Nek, nenek. Waalaikumsalam. Raka, kamu Raka? Iya, Nek. Raka pulang. Ya Allah Raka, cucu nenek, kamu sehat nang? Udah gede kamu nang? Nenek kangen banget sama kamu. Raka juga kangen, Nek. Ingetan kamu gimana nang? Kamu udah bisa inget nenek? Alhamdulillah, Raka udah sembuh, Nek. Ya Allah Gusti, alhamdulillah cucu nenek udah sembuh. Iya, Nek. Oh iya, Nek. Coba lihat, ini siapa? Assalamualaikum, Nek. Ajeng, kamu Ajeng? Bukan, Nek. Aku Sekar. Sekar, kembarannya Ajeng. Ya Allah, Sekar. Cucu nenek pikir nenek gak bakal bisa lihat kamu, Ndok. Dulu nenek pengen banget lihat kamu, Ndok. Nek. Kamu udah besar ya? Kamu sehat? Sehat, Nek. Nenek gak mimpi kan? Ini beneran kamu, Sekar? Iya, Nek. Maafin Sekar ya, Nek. Sekar baru bisa datang sekarang. Sekar. Nenek masih nggak nyangka. Terakhir nenek lihat kamu masih bayi. Dari dulu nenek selalu nungguin, berharap sebelum nenek nggak ada, nenek bisa lihat kamu sekali aja. Jangan ngomong gitu, Nek. Sekar udah di sini, di depan nenek. Raka, Mae, gue pulang dulu ya. Loh, kok pulang sih, Preti? Kan kita baru nyampe. Gua mau bantuin ibu di rumah. Tunggu, Dok. Jangan pulang dulu. Mampir sini. Nenek pengen ngobrol sama kamu, Dok. Tapi, Nek, Ayu kan. Rapopo, Dok. Kamu jangan pulang dulu. Kamu gak usah takut. Nggak apa-apa yuk, lu jangan balik dulu ya. Nenek kangen banget pengen ngobrol sama kamu. Semenjak kamu merantau, nenek gak pernah ketemu kamu. Sekalinya kamu pulang, kamu gak pernah nemuin nenek. Ayu masih takut, Nek. Ayu gak berani ketemu sama nenek. Namanya kecelakaan, gak ada yang mau, Dok. Ajeng udah pergi, dan emang berat banget buat nenek terima itu semua. Tapi kalau hidup kamu berantakan gara-gara ini, yang ada nenek sama kamu cuma bakal tersiksa. Tapi, Nek, semua itu salah Ayu. Ajeng pergi gara-gara Ayu. Awalnya nenek juga mikir gitu, Dok. Tapi seiring waktu, nenek sadar kalau nenek salah. Semua itu takdir, dan kita nggak bisa ngelawan takdir itu. Maafin nenek, Dok. Udah bikin kamu menderita. Nenek minta maaf ya, Dok. Enggak, Nek. Nenek nggak salah. Ayu yang salah, Nek. Ayu yang harusnya minta maaf. Tapi, Nek, kenapa sampai sekarang Mama masih belum bisa maafin Cantika, Nek? Kenapa Mama masih nyalahin dia soal Ajeng? Padahal semua itu takdir kan, Nek? Bukan salah Cantika. Raka. Bentar ya.
Kamu masih inget kan, Dok? Dari kecil nenek yang ngerawat kamu. Tiap hari bareng sama Ajeng. Main bareng, makan bareng. Kemana-mana pasti bareng. Rumah ini udah kayak rumah kamu sendiri. Kamu juga udah nenek anggap sebagai cucu nenek sendiri. Jadi nggak mungkin nenek benci sama kamu, Dok. Justru nenek sedih banget setelah kejadian itu. Kamu nggak pernah kesini lagi, Dok. Nenek kangen sama kamu. Sekar, ini foto kalian pas masih bayi sama ibu kalian, Ratna. Ratna ngasih nama kalian itu Naura Azalea dan Maira Azalea. Cuma nenek susah banget nyebutinnya. Jadi nenek nambahin nama Ajeng dan Sekar di tengah-tengah nama kalian. Nenek lebih suka manggil kalian Ajeng sama Sekar daripada Naura sama Maira. Lah, itu bisa nyebutnya, Nek. Ini kan contoh. Di mana sih? Aslinya mah nenek nggak bisa nyebut Naura Azalea sama Maira Azalea. Lah, tapi itu bisa, Nek. Mungkin perasaan adek aja. Orang artikulasinya nggak jelas, makanya salah. Buset, jadi artikulasi harus jelas gitu, biar bener. Lah iya dong, kalau artikulasinya nggak jelas, nanti disangka budak, kan gawat. Waduh, lanjut, Nek. Ini foto pas aja masih kecil sama Wulan mamanya Raka. Sekar, nenek nggak tahu kamu udah pernah denger cerita ini atau belum. Dulu, waktu kalian masih bayi, rumah tangga orang kalian itu lagi hancur-hancurnya. Mereka sering bertengkar sampai akhirnya berpisah. Kamu dibawa Ratna pergi jauh, entah kemana. Makanya nenek sulit buat nyariin kamu. Sedangkan Ajeng, Ratna titipin ke mamanya Raka di Jakarta. Mbak, aku titip Naura ya. Tolong jaga dia baik-baik. Ratna, ini maksudnya apa? Kamu mau kemana, Ratna? Aku nggak sanggup, Mbak. Tolong rawat dia ya, Mbak. Sayangi dia. Anggap dia kayak anak Mbak sendiri. Jangan biarin dia ngerasa sendirian ya, Mbak. Aku mohon banget, Mbak. Ratna, jangan ngomong gitu. Kalau ada masalah, kita hadapin bareng-bareng. Enggak, Mbak. Hidup aku udah berantakan. Tapi Naura nggak boleh ikut hancur sama aku, Mbak. Aku minta tolong ya, Mbak. Tapi Ratna... Naura, maafin ibu ya, Nak. Maafin ibu. Tapi Ratna, jangan pergi, Ratna. Ratna. Wulan rawat Ajeng seperti anaknya sendiri. Disayang, dijaga, semua dia lakuin sesuai amanat adeknya. Karena Wulan juga sayang banget sama Ratna. Dari bayi sampai umur Naura 5 tahun, Wulan yang ngurus semuanya. Gimana? Naura senang gak hari ini? Senang banget, Ma. Makasih ya, Ma. Naura sayang banget sama Mama. Mama emang paling baik sedunia. Andai kamu tahu semuanya, Naura. Bahkan Ajeng gak pernah tahu kalau Wulan itu bukan ibu kandungnya. Karena dari kecil dia manggil Wulan mama. Dan Wulan juga gak pernah keberatan. Dia juga gak tega jelasin yang sebenarnya ke Ajeng. Tapi karena Wulan sering sibuk kerja, akhirnya Ajeng lebih sering nenek yang rawat. Ma, Mama mau kemana? Naura mau ikut Mama. Maafin Mama ya, Nak. Mama harus kerja dulu. Kamu di sini sama nenek ya. Kakak kamu juga nemenin kok. Raka, tolong jaga adik kamu ya. Gak mau. Naura mau ikut Mama. Ajeng, sini sama nenek aja ya. Mama kamu kerja dulu. Nanti kalau pulang, dia ajak Ajeng jalan-jalan lagi ya. Maafin Mama ya. Mama, jangan tinggalin Naura. Naura mau ikut Mama. Mama. Hubungan mereka deket banget, kayak ibu kandung sama anaknya sendiri. Ajeng sayang banget sama Wulan. Begitupun sebaliknya. Dari kecil Wulan yang ngerawat dia, yang ngegendong, nemenin dia sakit, nemenin dia tumbuh. Tapi sebelum kecelakaan itu terjadi, Ajeng akhirnya tahu semuanya. Gak sengaja dia nemuin foto-foto ini di kamar nenek. Awalnya dia kaget, tapi setelah itu Ajeng malah bilang kalau semua itu gak bakal merubah apa-apa. Maafin Mama ya. Mama harus nitipin kamu ke nenek lagi.
Gak apa-apa kok, Ma. Naura juga udah gede kok. Hati-hati ya, Ma. Naura sayang banget sama Mama. Mama juga sayang banget sama kamu, Nak. Setelah tahu kenyataan itu, Ajeng tetap jadi Ajeng yang biasanya, seolah kabar itu cuma angin yang lewat buat dia. Karena buat Ajeng, Wulan tetap satu-satunya mamah yang dia punya. Tapi pas Wulan baru nyampe stasiun, Halo? Apa? Wulan dapat kabar kalau Ajeng udah nggak ada. Enggak mungkin. Ajeng, jangan tinggalin Mama. Ajeng. Ayu salah, Nek. Ayu yang salah. Maafin Ayu, Nek. Percuma kamu minta maaf, gak ada gunanya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu kan yang ngajak mereka main ke sungai. Ini akibatnya. Ajeng meninggal dan Raka hilang ingatan. Apa? Dia sadar dan gak ingat apa-apa. Bahkan ibu kandungnya sendiri aja dia gak ingat. Raka. Mulai sekarang, kamu jangan dekat-dekat Raka lagi. Ngerti? Waktu itu, pas lihat kamu yuk, Wulan udah nggak bisa mikir jernih lagi. Dia terlalu hancur. Dia nyalahin kamu karena dia kehilangan orang yang paling dia sayang. Tapi sebenarnya, dia juga nyesel sama semua perkataannya ke kamu, Dok. Nyesel? Iya, Dok. Wulan pernah cerita ke nenek. Dia bilang, dia marah sama Ayu karena dia nggak kuat nahan rasa sakitnya sendiri. Setiap lihat kamu, dia nggak bisa nahan. Dia kebayang-bayang terus sama Ajeng. Tapi tiap habis marah sama kamu, dia malah nangis sendirian. Dia nyesel. Sampai sekarang pun, dia masih sering kepikiran kamu, Dok. Apa? Kok Mama nggak pernah cerita soal itu ke Raka, Nek? Wulan mana mungkin cerita, Raka. Waktu itu kondisi kamu juga masih hilang ingatan. Mamah kamu nggak mau bikin kamu makin kepikiran. Apa? Jadi selama ini semua karena... Jadi selama ini mamanya Raka juga menderita. Kenapa semuanya jadi begini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu udah pulang, Dok? Raka sama yang lain mana? Masih di tempat nenek. Kamu kenapa, Dok? Cerita sama ibu. Nenek ngomong apa sama kamu? Enggak kok, Bu. Nenek udah gak marah lagi sama Ayu. Tapi sekarang Ayu udah tahu semuanya, Bu. Ayu tahu. Ternyata Tante Wulan sayang banget sama Ajeng. Tante Wulan juga sama sakitnya kayak Ayu. Mungkin malah lebih. Selama ini Ayu ngerasa Tante Wulan itu jahat. Ternyata Ayu salah. Ayu jadi ngerasa makin bersalah banget, Bu, sama Tante Wulan. Namanya juga seorang ibu, Dok. Kadang rasa sayang yang terlalu besar bisa berubah jadi luka yang besar juga. Mungkin kalau ibu ada di posisi Mbak Wulan dan yang kejadian itu kamu, ibu juga bakal ngelakuin hal yang sama. Tapi Ayu harus gimana, Bu? Ayu takut. Ayu takut Tante Wulan gak bakal pernah maafin Ayu lagi. Dok, mungkin emang sekarang Mbak Wulan masih belum bisa nerima ini. Tapi bukan berarti apa yang dia lakuin ke kamu itu benar. Cuma hati orang yang kehilangan itu kadang gak bisa diajak mikir tenang, Dok. Sing yakin yo, Dok, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kamu juga harus percaya, semakin besar masalah yang kamu hadapi dengan sabar, semakin besar juga kebahagiaan yang udah nunggu kamu di depan. Nggih, Bu. Udah, kamu yang tenang ya. Bu. Yowes, kamu bawa itu makanan ke rumah nenek ya. Sekalian kamu makan bareng juga di sana.
Ibu nggak ikut bareng Ayu? Enggak, Dok. Kasihan Gagah di rumah sendirian. Ya udah, kalau gitu Ayu berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ondok. Nggih, Bu. Mama, Mama, kok Mama bisa ada di sini? Iya Raka, kerjaan Mama kemarin selesai. Kebetulan kamu sama Mai pergi ke sini. Jadi sekalian aja Mama minta cuti. Kok kamu malah kelihatan kaget gitu Raka? Siapa Raka? Mama, Nek. Hah? Tante Wulan? Apa? Waduh, gawat. Jangan sampai si Ayu kesini dulu. Halo, Tante. Loh, Suja, kok kamu ada di sini? Iya nih, Tante. Raka ngajakin kesini. Jadi sekalian liburan di sini. Oh, gitu. Please, jangan kesini dulu. Jangan kesini dulu, yuk. Lu di rumah aja dulu, kek. Ngapain, kek? Atau berak, kek, yang lama itu. Pokoknya jangan kesini. Jangan. Assalamualaikum. Buset, dia malah kesini dong. Suara itu kan? Mama tunggu, Mah. Tante Wulan? Cantika, kok kamu ada di sini juga sih? Tante, saya... Mai yang ngajak Tante. Mai yang ngajak Preti ke sini. Mai cuma pengen tahu soal Ajeng Tante. Iya, Mah. Mah, tolong, Mah. Jangan salahin Cantika terus. Ini bukan salah Cantika, Mah. Sebenarnya, selama ini Raka nggak pernah hilang ingatan, Mah. Raka cuma bohong. Apa? Apa? Maksud kamu apa Raka? Setelah kejadian itu, waktu Raka dibawa ke Jakarta, sebenarnya Raka udah sembuh, Mah. Tapi Mama terus nyalahin Cantika soal kecelakaan itu. Jadi Raka pura-pura hilang ingatan buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi selama ini kamu bohong sama Mama? Iya, Mah. Tapi Raka baru sadar kalau yang selama ini Raka lakuin itu salah, Mah. Raka bohong supaya bisa benerin semuanya. Raka pikir dengan bohong kayak gitu, semuanya bakal jadi lebih baik. Ternyata malah bikin semuanya makin rumit. Raka nggak pernah bermaksud jahat, Mah. Raka cuma nggak mau Mama terus nyalahin Cantika. Kecelakaan itu bukan salah dia, Mah. Udah. Sekarang masuk aja dulu semuanya. Kita ngobrol baik-baik di dalam. Ayo, kamu juga masuk ya, Ndok. Nek, Ayu cuma mau ngantar makanan dari ibu. Ayu nggak bisa lama-lama. Ini, Nek. Ayu permisi dulu ya, Nek. Assalamualaikum. Tunggu Cantika. Maafin Tante ya Cantika. Tante? Tante minta maaf ya Cantika. Selama ini Tante terus nyalahin kamu. Tiap Tante lihat kamu, Tante selalu keinget Ajeng. Tante inget kalian selalu bareng kemana-mana. Ajeng selalu cerita soal kamu. Dan setelah Ajeng pergi, yang tersisa di depan Tante cuma kamu. Tante jadi terus mikir, kenapa harus Ajeng yang pergi? Tante tahu itu jahat. Tante tahu itu nggak adil buat kamu. Tapi Tante nggak bisa bohong sama perasaan Tante sendiri waktu itu. Hati Tante hancur banget Cantika. Tante kehilangan anak yang Tante rawat dari kecil. Anak yang manggil Tante Mama setiap hari. Tiap Tante lihat kamu, Tante selalu kebayang Ajeng. Kebayang kehilangan itu lagi dan lagi. Tante nggak kuat, Tante terus marah sama kamu. Bukan karena Tante benci kamu, tapi karena Tante terlalu sayang sama Ajeng. Tante. Tapi sekarang Tante sadar, selama ini kamu juga sama hancurnya. Kamu kehilangan sahabat kamu, dan Tante malah ninggalin luka yang lebih besar buat kamu. Maafin Tante ya Cantika, maafin Tante. Ayu juga kangen Ajeng, Tante. Ayu juga pengen Ajeng balik. Ayu sayang banget sama Ajeng. Cantika. Preti. Ajeng.
baru bisa datang sekarang. Ternyata aku punya saudara sebaik kamu, tapi kita nggak pernah sempat kenal lebih lama. Kamu yang tenang ya di sana. Kita semua sayang sama kamu, Naura. Jadi ini orang yang bikin hidup kalian seribet sinetron. Suja, Ya habis gimana? Bahkan yang udah nggak ada aja masih bisa nyatuin orang sebanyak ini. Makasih ya Naura. Walaupun aku belum pernah kenal kamu sebelumnya, kamu udah nyatuin banyak orang di sini. Jadi kamu tenang aja ya. Kita semua bakal baik-baik aja di sini. Sekar, ada yang pengen nenek kasih tahu ke kamu. Apa itu, Nek? Dulu, waktu Ajeng baru tahu kalau dia punya kembaran, dia sempat bilang gini ke nenek. Nek, kira-kira kembaran Ajeng orangnya kayak gimana ya? Ajeng pengen ketemu. Ajeng pengen banget main bareng sama dia. Kalau dia sedih, Ajeng juga pengen nenangin dia. Soalnya dia saudara Ajeng satu-satunya. Nek, kira-kira suatu hari nanti Ajeng bisa ketemu dia nggak ya? Naura. Naura. Naura sayang banget sama Mama. Mama emang paling baik sedunia. Raka, tolong jaga adik kamu ya. Gak mau. Naura mau ikut Mama. Maafin Mama ya. Mama. Jangan tinggalin Naura. Naura mau ikut Mama. Maafin Mama ya. Mama harus nitipin kamu ke nenek lagi. Gak apa-apa kok, Ma. Naura juga udah gede kok. Hati-hati ya, Ma. Naura sayang banget sama Mama. Mama juga sayang banget sama kamu, Nak. Naura. Ajeng. Ini dulu tempat favorit Ajeng, Mae. Kita selalu ngabisin waktu bareng di sini. Akhirnya terbebas juga dari drama ini. Kayaknya kita harus balik deh. Kita makan makanan khas Pekalongan sepuasnya. Ih, bego. Emang gak ada pikiran lain apa di otak lu selain makanan? yang nggak mungkin lah, Mai. Otak si Suja kan disimpannya di perut, makanya makanan mulu yang dia inget. Iya, bener banget Raka. Dasar jamet. Yuk, kampret lu. Nggak nyangka ya, grup yang awalnya terbentuk tanpa sengaja bisa sampai sejauh ini. Takdir mempertemukan kita lewat kejadian yang menyakitkan. Dan dari sana, pelan-pelan kita belajar saling menguatkan. Kita seperti anak ayam yang baru menetas, sama-sama belajar tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang arti memiliki teman yang selalu ada di saat dunia terasa berat. Mungkin nanti kita bakal bertengkar lagi, mungkin juga bakal dipisahin sama jarak dan kesibukan masing-masing. Tapi itu cuma akan membuat persahabatan kita semakin kuat. Dan satu hal yang pasti, ikatan kita gak akan pernah putus. Ya, sayang banget Gagah. Padahal gue pengen mancing lagi sama lu. Malah di sini asik nonton drama si Raka sama Mbak lu. Iya, ya udah, Mas Suja jangan pulang. Terus kita mancing deh sepuasnya di sini. Suwe lu. Ntar yang ada gue malah disuruh tidur sama ikan lagi. Ngomong-ngomong, Mbak lu di rumah kayak gimana sih? Gimana ya? Mbak Ayu tuh kalau sama Gagah tegas, Mas. Kadang galak juga. Galak. Masa sih? Soalnya Gagah satu-satunya cowok di rumah ini, Mas. Kata Mbak Ayu, cowok itu harus kuat, gak boleh manja. Emang bapak kamu kemana?
Bapak udah meninggal dari kita masih kecil, Mas. Innalillahi. Maaf ya Gagah. Nggak apa-apa kok, Mas. Justru sejak itu Mbak Ayu jadi kuat banget. Dia sering bilang ke Gagah kalau cowok itu harus bisa jagain keluarga. Makanya Mbak Ayu itu tegas banget ke Gagah. Selama ini Mbak Ayu juga yang bantuin ibu sama Gagah. Kalau Mas Suja gimana? Pasti seru ya. Mas Suja sering mancing bareng sama bapak Mas Suja. Mas? Iya. Tahu aja lu ah. Bener kan? Bapak ya kayak gimana ya muka bapak gua? Nek, Sekar pamit dulu ya. Hati-hati ya, jangan lupain nenek. Iya, Nek. Sekar janji bakal sering main ke sini. Kalian hati-hati ya, Nang. Dok, sering-sering main ke sini. Iya ya, Nek. Tenang, Nek. Nanti kalau kangen tinggal siapin aja makanan banyak-banyak. Pasti saya datang. Ih, Jamet makanan mulu. Mbak, aku minta maaf ya. Selama ini Ayu jadi ikut menderita karena aku. Udah Mbak, nggak usah dipikirin lagi. Tapi aku nyesel Mbak. Sekali lagi maafin aku ya Mbak. Nggak apa-apa Mbak, semua pasti ada hikmahnya. Yang penting sekarang kita bisa kembali kayak dulu lagi. Iya Mbak. Ya udah, kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Gagah, ayo berangkat dulu ya. Iya Ndok, jaga diri baik-baik ya. Enggak, Bu. Raka, lu sekolah di sini lagi? Nggak usah kaget gitu dong. Ayo naik. Tapi... Udah, tenang aja. Ada boncengannya kok. Oke deh. Waduh. Cantika, Kenapa, Raka? lu masih inget nggak waktu di Ancol malam-malam itu? Gue cuma pengen lu tahu, dari awal sampai sekarang, satu hal yang nyata dan gak pernah berubah. Gue sayang lu, Preti. Itu gua... Lah, itu kan... Lah, itu surat yang gue bikin. Kok ada di situ sih? Gimana cara ngambilnya? Gua punya ide. Sini. Kanan. Sini. Kiri. Sini. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rangga Kalingga, biasa dipanggil Raka. Mungkin sebagian udah kenal dan mungkin sebagian juga udah lupa. Ya ampun, cogan gue balik. Jadi pokoknya salam kenal lagi. Kok dia nggak dari sini sih? Lu cari siapa? Duta MBG? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya telat. Saya ada keperluan dulu di kantor. Gak apa-apa, Maira. Ayo perkenalkan diri dulu. Iya Bu. Halo semuanya, nama aku Maira Sekar Azalea. Panggil aja Mai, atau Sekar juga boleh. Kadang hidup emang gak selalu berjalan sesuai yang kita mau. Masa lalu kadang ninggalin bayangan yang gelap dalam hidup kita. Bayangan tentang kehilangan, penyesalan, dan luka yang sulit dilupakan. Tapi seberapa gelap pun bayangan itu,
selalu ada cahaya kecil yang diam-diam nemenin kita buat terus berjalan. Mohon bantuannya ya teman-teman. Cahaya dari orang-orang yang sayang sama kita, cahaya dari kenangan yang gak pernah hilang, dan cahaya dari hati kita sendiri yang pelan-pelan belajar untuk ikhlas. Preti Ayu Cantika, setiap nama punya cerita dan setiap cerita punya masanya masing-masing. Preti, cerita tentang tawa yang lahir dari pertemuan yang gak disengaja. Ayu, cerita tentang orang-orang yang selalu ada, tentang rumah dan persahabatan. Cantika, cerita tentang kehilangan, kenangan, masa lalu, dan seseorang yang gak akan pernah benar-benar hilang. Karena pada akhirnya, semua yang datang dalam hidup kita akan meninggalkan cerita. Dan cerita itu akan selalu hidup di dalam hati kita.